Hai semuanya, selamat datang kembali di Arianto Hong Channel. Nah, kita akan melakukan analisa market pada satu koin yang dulu tuh sempat booming banget, tapi sekarang sedang diskon cukup lumayan besar, yaitu sampai di atas 95%. Nah, koin apa sih ini? Ini adalah koin app, teman-teman. Jadi, koin yang berlogo tengkorak dari monyet, ya. Jadi, koin ini dulu sempat booming banget dan punya volume trading yang sangat besar. Sampai hari ini pun volume tradingnya masih juga lumayan, karena ada di angka 100 juta dolar ke atas ya, dalam volume trading 24 jamnya. Dan kita pengen tahu ini koin masih bisa terbang tidak untuk kembali ke harga awal dia, atau paling tidak balik ke 50%-nya deh. Kalau misalkan kita lihat nanti dari analisa teknikalnya, kita bakal dapat jawabannya nanti teman-teman ya. Tapi seperti biasa, sebelum itu silakan tonton video ini dulu. Mau jago trading dan cuan maksimal hanya dari rumah? Bisa. Join saja di membership kita yang hanya sekali saja dan Anda nanti akan mendapatkan semua fitur, semua benefit, dan semua sistem yang kita tawarkan. Yang pertama, kita punya sistem auto trade di BTC app. Nah, sistem ini cocok banget untuk kalian yang sebagai pemula karena sudah 100% otomatis, jadi kalian terima beres saja. Profitnya juga bisa kalian ambil kapanpun, dan di sistem ini kalian bisa melakukan compounding dari modal 1 juta menjadi 1 miliar rupiah. Yang kedua ada signal trading dari BTC Signal. Ini cocok banget buat kalian trader yang ingin benar-benar dapat fast money dan juga trading secara manual. Signalnya akan dikirim setiap hari di dalam grup membership. Informasinya juga lengkap, ada harga entry, ada harga take profit, dan juga ada harga stop loss. Yang ketiga, jago trading dengan BTC Academy. Nah, di sini kalian akan belajar langsung dengan saya dan kita akan belajar tentang analisa teknikal di mana materinya ada market structure, kemudian ada supply and demand zone, liquidity, dan Fibonacci modify. Kita akan langsung live trading dengan menggunakan TradingView dan saya akan coaching Anda sampai Anda jago trading. Nah, gimana? Lengkapkan fitur dan benefitnya. Jadi ada BTC app, ada BTC Signal, dan juga BTC Academy. Jadi all in one, kalian bisa dapetin semua ini dalam membership bersama kami. Dan membershipnya sendiri sangat terjangkau, bahkan lebih murah daripada Anda minum kopi Starbucks setiap hari. Udah itu, masa aktifnya lifetime lagi. Jadi silakan hubungi admin kami untuk mendapatkan informasi membershipnya. Nomornya saya cantumkan di layar ini. Daftar sekarang dan mulai belajar supaya jadi jago trading dan cuan maksimal hanya dari rumah saja. Oke teman-teman, di layar Anda saat ini sudah ada time frame daily untuk koin app teman-teman, dan saya menggunakan Binance biar jadi acuan untuk lihat chartnya ya. Dan teman-teman bisa lihat ini time frame daily-nya menunjukkan ada penurunan harga dari koin app yang terus-menerus turun ya. Dan baru berapa hari terakhir lah ya, mungkin 3-4 hari terakhir itu dia mengalami kenaikan yang cukup lumayan tinggi ya. Jadi koin app ini baru mulai recover sepertinya begitu ya. Nah, coba kita lihat dari time frame yang daily-nya, kita lihat jangka panjangnya. Jadi dari jangka panjangnya teman-teman lihat dia terus-menerus mengalami penurunan ya. Jadi dari bulan Mei juga sudah turun, ya kan? Sebelumnya juga turun lagi, ya. Nah ini kurvanya kurang lebih ya teman-teman ya. Jadi teman-teman lihat, kita ambil pad seperti biasa. Ini adalah bagian paling atasnya, terus dia bikin high lower low di sini, terus ada lower high di sini, terus kemudian kita ambil ini lumayan turun terus ya teman-teman ya. Turun terus sampai di sini, terus bikin di sini lower high-nya, dan akhirnya dia tidak berhasil break di sini ya. Nah, terus dia bikin higher low di sini, terus dia menunjukkan sisi bullish trend, ya. Tapi ternyata nggak kuat, teman-teman, ya, sehingga terjadi lagi perubahan karakter di daerah sini, ya. Nah, lalu dia sideways, kecil, ya, terus kemudian dia turun lagi, dan saat ini tiba-tiba dia melonjak tinggi banget, dan dia itu sedang membuat penurunan kecil, ya. Ini time frame daily, dan nanti kita akan lihat secara besarnya di time frame lebih kecil lagi ya. Tapi so far kalau kita lihat di sini terjadi penurunan terus-menerus untuk kita ambil secara gambaran besarnya ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini harga itu cenderung turun ya. Jadi untuk coin app ini masih ada penurunan yang sering terjadi ya, dan kita akan lihat nanti di pullback yang kali ini apakah ini akan menjadi dasar yang paling kokoh untuk nanti si pullback ini, si app ini akan melakukan pullback, teman-teman. Coba kita turun dulu ke time frame yang lebih kecil, yaitu time frame 4 jam. Kita lihat dulu, kita nggak lihat lagi yang lebih jauh lagi, tapi kita lihat fokus pada yang sudah dekat ini, teman-teman. Yang paling dekat-dekat inilah ya, di bulan-bulan Agustus sampai dengan November ini. Nah, time frame-nya saya pakai 4 jam.
Nah, kalau teman-teman lihat di time frame 4 jam, ini sebenarnya menunjukkan pola kenaikan ya. Jadi kalau teman lihat di sini, saya pakai parallel channel ya. Ini sedang menunjukkan pola kenaikan ya. Dan akhirnya bisa break dia ya. Kita hapus dulu yang ini ya. Jadi pola kenaikan dan dia berhasil break ya, dan terus dia melanjutkan kenaikannya sehingga dia berhasil naik cukup signifikan ya. Kalau teman-teman kita ambil pad ya, maka teman-teman bisa lihat di sini higher high-nya, di sini higher low, higher high, di sini higher low, terus tiba-tiba bikin higher high yang sangat-sangat tinggi ya. Di area sini dia bikinnya ya. Nah, saat ini possibility-nya si coin app ini akan melakukan higher low dulu ya. Jadi dia akan jatuh dulu, mungkin di sekitaran sini ya, dia akan jatuh tuh sampai sekitaran sini, mungkin ya, mungkin teman-teman ya. Dan mungkin nanti habis ini bisa pulling back ke atas, mungkin tidak langsung pulling back, tapi dia akan begini terus sampai nanti melewati, sehingga nanti di sini terjadi BOS, teman-teman. Nah, jadi ini prediksi saya untuk jangka pendek dari coin app ya, sorry, jangka panjang untuk coin app. Kita coba turunkan ke yang 1 jam, untuk kita lihat lebih detail lagi, karena setelah dia pullback yang begitu besar, kita mau lihat dari sisi jangka pendeknya ya. Nah, dari sisi jangka pendek kan habis dia naik cukup tinggi banget ini teman-teman, kita lihat langsung aja, fokus saya langsung ke yang bagian sini ya. Kita fokus ke bagian sini ya. Nah, di bagian sini ini kita ambil pad dulu ya, ini paling atasnya, terus kemudian dia bikin di sini higher low-nya, dia bikin lebih tinggi lagi di sini, tapi dia tidak oke, ini masih ada lower low, higher low lebih tinggi, tapi dia tidak berhasil bikin higher low yang lebih tinggi lagi, sehingga di sini terjadi penurunan ya. Oke, ini pullback dikit, kita lihat ya, apakah dia akan tembus atau tidak ya. Tapi di sini sudah ada perubahan karakter yang terjadi ya. Jadi kalau teman-teman lihat di coin app ini, posisi sini sampai ke sini ya, ini disebut dengan change of character. Jadi ada perubahan karakter yang tadinya dia membentuk tren naik, saat ini dia membentuk tren turun saat ini ya. Dan kita berharap bahwasannya tren turunnya tidak terlalu jauh, mudah-mudahan sampai di sini aja, dan setelah ini dia bisa bikin lagi tren naik. Tapi secara overall, teman-teman lihat ini sedang membuat tren turun di time frame yang pendek ya. Kita ambil sampai sini. Oke. Jadi harusnya kalau saya lihat dia kemungkinan besar ya, dia harusnya akan bikin arah sini dulu sebelum akhirnya dia kemudian bikin penurun lagi kalau memang dia sedang mengalami tren turun. Tapi kalau ternyata nanti dia berhasil break area sini, ya kita lihat teman-teman ya, kalau dia berhasil break area sini, maka ini sudah terjadi lagi perubahan karakter yang tren turun menjadi tren naik. Jadi kita menunggu coin app ini melakukan break untuk di area sini dulu, sehingga nanti akan terjadi perubahan karakter. Tapi kalau dia tidak berhasil break, dia hanya sampai di sini aja, katakanlah begitu, lalu kemudian dia turun lagi, maka confirm ini akan melanjutkan yang namanya penurunan harga. Ya, jadi coin app ini bakal akan terjadi penurunan harga sekali lagi ya. Nah, karena dia secara overall ini dari time frame yang 1 jam dan 4 jamnya mengalami kenaikan, jadi kita bisa bilang bahwasanya sebenarnya saat ini coin app ini secara jangka panjangnya akan mengalami kenaikan. Tapi jangka pendeknya ada kemungkinan dia akan melanjutkan penurunannya. Jadi analisika kita harusnya berpatok pada jangka pendek dan jangka panjangnya. Nah, kalau teman-teman lihat ya, kalau misalkan saya disuruh untuk melakukan trading pada coin app, saya pasti akan mengambil posisi buy atau posisi long, teman-teman ya, karena saya ngelihat tren jangka besarnya ya, jangka panjangnya. Nah, jangka panjangnya ini dia sudah menunjukkan pergerakan naik yang seperti teman-teman lihat. Ini pergerakan naiknya. Lalu kemudian dia berhasil break. Artinya, setelah dia berhasil membuat higher low, dia pasti akan membuat lagi, dia berhasil membuat higher high, dia pasti akan membuat lagi namanya higher low, teman-teman. Ya, jadi posisi ini yang terakhir ini kemungkinan bisa menjadi higher low-nya kalau seandainya dia tidak berhasil break nanti. Ya, kita lebarin lagi ya, sekali lagi kita lihat ya. Jadi ini adalah satu area demand yang sangat kuat untuk bukan sangat kuat, tapi cukup kuat aja. Ya, bukan sangat kuat, teman-teman. Ini adalah area demand zone dari si coin app ini, ya. Nah, kita berharap dia tidak tembus, dan kita juga berharap di Bitcoin dan yang lain-lainnya juga akan mengalami kenaikan, sehingga kalau mengalami kenaikan, harusnya coin app ini juga akan pasti kedorong untuk naik, teman-teman, ya. Mengingat dia punya volume trading 24 jam juga masih ada atas $100 juta. Jadi
possibility untuk kenaikan dia itu masih bisa, karena masih banyak yang melakukan trading di koin ini, ya. Jadi, kita lihat di sini nanti, teman-teman nanti lihatin aja setelah menonton video ini, apakah dia masih akan terus melanjutkan penurunan atau kenaikan, nanti dari video yang ini kalau teman-teman sudah nonton beberapa jam kemudian setelah nanti dirilis, ya. Tapi so far sih secara jangka pendeknya sih, memang trennya tren turun, dan saya mungkin berharap mungkin di sini akan terjadi pullback. Maka dari itu, tadi kalau saya bilang misalkan saya akan trading di koin app ini, maka posisi yang akan saya ambil itu adalah pasti posisi buy atau long, teman-teman. Nah, karena itu kita bisa menggunakan Fibonacci sebagai apa namanya, tools yang akan bantu kita untuk melihat harganya nanti, teman-teman, ya. Nah, di sini saya dapatin, di sini swing low-nya di sini, teman-teman, terus ada swing high di dari sini. Jadi, saya boleh ambil garis saja. Saya pakai garis saja biar lebih mudah, ya. Swing low-nya ada di area sini, ya. Bentar, saya geser dulu. Ya, nah, ini swing low-nya ada di area sini. Ya, kalau kita tarik garis, dia akan kelihatan seperti ini. Ini area swing low-nya, ya. Lalu kemudian kita juga akan ambil satu garis area swing high-nya, teman-teman. Ya, swing high-nya ada di posisi sebelah sini. Oke, dan kita sudah dapat swing high dan swing low-nya. Jadi harusnya kalau memang dia masih tren naik, berarti dia akan membuat pola begini ya harusnya ya. Nah, harusnya polanya seperti itu. Tapi nggak apa-apa, kita ikutin aja. Dan kita menggunakan Fibonacci untuk melihat ininya ya, area untuk kita masuk dan keluarnya nanti teman-teman ya. Jadi ini setup saya buka dulu Fibo setup-nya. Oke, sudah keluar ya. Nah, jadi kalau saya disuruh melakukan transaksi untuk koin app ini, maka saya akan melakukan pembelian itu di harga 1,352 untuk OP pertama saya, lalu kemudian OP kedua saya ada di 1,099, dan OP ketiga saya di 0,871. Dan saya akan melakukan stop loss kalau dia 0,636. Ya, itu area stop loss dan area OP-nya. Nah, kemudian area TP-nya itu, TP pertama itu di 1,6, TP kedua itu di 1,815, dan TP ketiga itu di angka $2. Ya, jadi ini adalah area-area TP, dan ini adalah area untuk teman-teman buy. Ya, dan saya memilih untuk buy karena kalau secara jangka panjangnya dia akan mengalami kenaikan setelah ini, maka posisi buy itu yang paling ideal. Ya. Jadi kalau dia berhasil nanti masuk ke, nah sekarang kan sudah masuk di area yang kita sebut dengan golden area, sebenarnya area ini ya. Jadi dari 0,18, 0,5 itu disebut dengan golden area, dan kita berharap di sini dia bisa terbang, teman-teman. Kalau misalkan dia tidak berhasil, maka ada OP kedua yang nanti akan menunggu untuk dilakukan pembelian, dan OP kedua itu ada di harga 1,099. Jadi harapan saya adalah kalau misalkan nanti dia tidak kuat untuk melewati area demand-nya yang ya cukup kuat aja ya, maka ini bisa nanti terbang ke atas, teman-teman ya. Jadi ini bakal ada pergerakan naik nanti sehingga OP1 kita yang tadi kita buka tuh bisa mendapatkan profit. Nanti teman-teman lihat setelah video ini dirilis untuk teman-teman semuanya, tinggal teman-teman cek aja kira-kira harga sudah berada di posisi mana. Kalau masih di bawah 1,352, teman-teman boleh beli untuk jadi open posisi yang pertama ya. Dan kalau nanti sudah berhasil naik, ya silakan Anda TP di 1,6 dan seterusnya, di bagian atasnya, ya. Jadi ini adalah signal untuk koin app, teman-teman, dan kalau ditanya apakah app ini punya masa depan yang bagus atau tidak, so far kalau dari market cap-nya sih, dia masih oke, dari volume trading dia masih oke, fundamental cukup bagus lah, ya, karena developernya juga masih aktif, masih akan membuat terobosan-terobosan untuk koin app-nya. Nah, tapi sekali lagi, tergantung pada komunitinya. Sekarang ini kan masih banyak banget orang tuh masuk ke meme coin, sehingga koin-koin yang punya utility, punya kegunaan, dan sebagainya, tapi kalau harganya tidak didukung sama komunitas, maka harganya juga sulit untuk bergerak naik, ya. Nah, terakhir saya lihat teman-teman, ini ada satu koin namanya koin Doge, ini juga sedang naik lumayan dibandingkan koin-koin yang lain, ya. Jadi kalau teman-teman lihat koin Doge juga mungkin boleh jadi alternatif untuk teman-teman buat jangka panjang. Karena koin ini sekali lagi walaupun meme coin tapi volumenya juga besar sekali ya. Nah, untuk koin app saya rasa sampai di sini untuk analisanya. Nanti teman-teman bisa menggunakan signal yang saya berikan ini untuk teman-teman melakukan open posisi ya. Tapi hati-hati ya buat teman-teman yang main di future market,
terapkan stop loss. Wajib banget untuk teman-teman terapkan, supaya nanti teman-teman jangan sampai dananya MC atau Anda menggunakan keseluruhan dana. Lakukan money management dan terapkan stop loss, teman-teman. Ya, oke, saya rasa videonya cukup untuk hari ini. Nanti kita akan analisa lagi untuk video yang lainnya, untuk koin-koin lainnya di video yang lainnya, teman-teman. Dan kalau teman-teman punya koin yang mau dianalisa, silakan komen di bagian bawah video ini. Saya akan bantu teman-teman untuk melakukan analisa koin yang teman-teman inginkan, sehingga nanti teman-teman punya gambaran. Kira-kira kalau saya mau masuk di koin yang teman-teman mau, kira-kira saya harus masuknya apa nih, ya kan? Nanti analisa akan saya bantu, dan saya akan buatkan video buat teman-teman semuanya. Dan sekian sudah video dari saya, kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa dan bye-bye.